Seperti apa aksi aktris brutal Amerika Lizzie Green yang bermata dingin, sedingin es Moskow dalam film The Internship atau program magang tahun 2026 yang berperan sebagai pembunuh bayaran terlatih yang dibesarkan sejak kecil dalam program agen rahasia Amerika CIA yang memimpin pemberontakan dengan teman-teman program magangnya yang lain untuk melawan organisasi yang telah mencuri masa mudanya. Mari kita tonton alur cerita filmnya sampai kiamat. Same team, love. Alur cerita film ini dimulai dari Moskow, Rusia, dengan aktivitas seperti biasa di gedung Federal Security Service atau gedung agen rahasia Rusia FSB. Tampak seorang gadis yang berhasil menyelinap masuk ke gedung dengan cara menyuap seorang tukang bersih-bersih atau jongos dengan maksud untuk mencuri berkas program rahasia yang dijaga ketat dengan tingkat keamanan tinggi. Ketika dia berhasil mengambil berkas rahasia tersebut, salah seorang security melihatnya, sehingga setelah mengambil tasnya yang disembunyikan olehnya sebelumnya, gadis tersebut terbang menuju ke Bulgaria dan menginap di sebuah hotel. Perkenalkan, inilah gadis anggota program magang yang pertama yang sekaligus sebagai pemimpinnya. Namanya Rini dengan kode nama The Catalyst yang berarti sang pemicu. Dinamai demikian karena dia adalah mesin pembunuh cepat dan brutal yang dapat menyesuaikan di medan pertempuran. Di dalam hotel, Rini mulai membuka berkas file program magang yang dahulu dibentuk oleh almarhum Henry Burney, seorang direktur CIA yang berkhianat dengan cara menjual program tersebut ke pemerintah Rusia. Dan dari sinilah Rini mulai menghubungi semua anggota program magang yang masih tersisa. Sebelum mengundang dan memanggil teman-temannya sesama program magang yang masih tersisa, Rini menulis dan mengirim email yang berisi penegasan bahwa ketika mereka masih anak-anak, mereka semua diambil paksa oleh organisasi dari orang tua mereka, yang selanjutnya dilatih dan disiksa untuk dijadikan mesin pembunuh yang mematikan oleh organisasi program magang tersebut. Selanjutnya, inilah anggota program magang yang kedua dengan kode nama The Analyst. Dinamai demikian karena dia berpendengaran dan berpenglihatan tajam yang mampu menganalisis data, terutama data yang berhubungan dengan keuangan, yang konon katanya pernah bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya. Anggota program magang yang ketiga berkode nama The Apothecary. Dinamai demikian karena dia ahli dalam meracik ramuan yang mematikan, yang menurut cerita, dia pernah berpengalaman menjual jamu gendong di desa terpencil yang sebagian warganya masih berstatus aktif sebagai penerima bansos dan PKH. Anggota program magang yang keempat berkode nama The Caliber. Berkode nama demikian karena kekuatannya yang mampu memegang senjata berat dan tahan terhadap rasa sakit parah, serta tahan terhadap rasa malu, walaupun seumur hidupnya hanya sebagai penerima BLT. Program magang yang kelima berkode nama Rubicon. Berkode nama demikian karena dia mampu menjebol kode rumit sandi rahasia dalam hitungan menit, menghapus identitas target, mengambil alih kontrol satelit, serta mampu mematikan listrik satu kota dengan mudah. Selanjutnya, yang terakhir berkode nama The Dagger. Berkode nama demikian karena dia ahli dalam penggunaan pisau lempar yang tajam dengan cepat, mematikan, dan presisi.
Pada akhirnya, Rini berhasil mengundang semua peserta program magang yang masih tersisa untuk berkumpul di sebuah rumah terpencil jauh di pinggiran kota. So memorize the information. Rini menambahkan, jika mereka menolak, dia akan meledakkan segala sesuatu yang ada di sekitar para peserta program magang tersebut. Sementara itu, pasca penyerangan di gedung Federal Security Service atau Badan Agen Rahasia Rusia atau FSB, seorang sesepuh agen lapangan intelijen Rusia bernama Yuri sedang memerintahkan bawahannya, yaitu sosok sadis yang kuat yang ada dalam jaringan kriminal di Eropa Timur, sebut saja Vlad, untuk menghabisi semua peserta program magang yang kini akan berkumpul di New York. Karena jika Badan Agen Rahasia Amerika atau CIA berhasil menangkap mereka semua dan mengembangkannya, akan sangat berbahaya sekali bagi pihak Rusia. Program, the entire that did this. Sementara itu, di dalam sebuah kantor, seorang direktur operasi Badan Agen Rahasia CIA, sebut saja The Director, bersama wakilnya yang bernama Dick Jones, sedang menunggu kedatangan seorang pejabat senior CIA yang lain, yang bernama Agen Dalton, untuk diberi tugas ekstrim. Si wakil direktur, Dick Jones, menjelaskan bahwa program magang tersebut dahulu diciptakan CIA oleh almarhum Henry Burney, yang berkhianat dengan menjual data-data tersebut ke Badan Agen Rahasia Rusia atau FSB. Dan entah mengapa, salah satu peserta program magang berkode nama The Catalyst atau Rini berhasil mengetahui informasinya yang selanjutnya melakukan aksi pencurian data serta melakukan penghilangan nyawa terhadap semua security Badan Agen Rahasia Rusia tersebut. Setidaknya ada dua alasan mengapa sang direktur memberikan tugas ekstrim ini kepada Agen Dalton. Yang pertama, diduga ada mata-mata Rusia berkode nama The Phantom yang menyusup ke CIA. Dan yang kedua, bahwa gadis berkode nama The Catalyst itu adalah anak dari Agen Dalton itu sendiri. Di tempat lain, ketika salah satu peserta program magang berkode nama The Apothecary sedang dikejar dan diburu oleh seorang mafia Rusia, mendadak dua peserta program magang yang lain, yaitu Rubicon dan Catalyst, muncul dan berhasil menyelamatkannya. Di tempat lain, setelah Agen Dalton menerima tugas dari direktur CIA, dia menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Sebut saja namanya Nelson, yaitu mantan agen CIA yang dipecat secara tidak hormat karena memukul atasannya dahulu, yang bernama Agen Dick Jones, yang sekarang menjadi wakil direktur CIA. Agen Dalton bercerita kalau dahulu sebelum menjalin hubungan asmara dengan Nelson ketika berumur 17 tahun, kue apemnya disentuh pria sehingga dia hamil. Setelah brojol, dia menitipkan bayinya untuk diadopsi karena orang tuanya sendiri menolak untuk membesarkannya. Setelah itu, dia bergabung dengan kesatuan militer dan akhirnya diangkat menjadi agen CIA. Selanjutnya, Agen Dalton menunjukkan foto putrinya ke Nelson dan meminta bantuannya untuk mengantarkan putrinya kepadanya sebelum putrinya ditemukan oleh orang-orang Rusia tersebut. Sementara itu, setelah agen Rusia Vlad sampai di New York, dia akan menghubungi rekannya yang bernama Uri melalui perantara seorang pendeta. Melalui pendeta tersebut, Vlad meminta Uri untuk menyediakan orang-orang, kendaraan, dan senjata untuk membantunya selama melakukan operasi di kota New York tersebut. Akhirnya, si pendeta menyarankan Vlad untuk bertemu lagi dengannya di sebuah kafe beberapa menit lagi. I knew you would. There is Now give me your blessing, Father. Pertemuan kedua antara Nelson dan Agen Dalton dilanjutkan. Menurut Nelson, di internship program atau program magang yang dijual oleh direktur pengkhianat CIA, yaitu almarhum Henry Burney ke pihak Rusia, ternyata telah gagal dan dikembangkan oleh Rusia dan telah berhenti selama bertahun-tahun. Dan ketika Nelson bertanya ke Agen Dalton, mengapa putrinya sampai menjadi peserta program magang tersebut, Agen Dalton pun menjawab tidak tahu. Agen Dalton juga mengatakan, saat ini pihak CIA menginginkan semua anggota program magang tersebut hidup atau mati. Sedangkan pihak Rusia menginginkan mereka semua mati. Makanya, Agen Dalton meminta Nelson untuk membantu menyelamatkan putrinya.
Sementara itu, di sebuah kafe, perbincangan antara si pendeta dan Floyd berlanjut. Salah satu rekan pendeta mengusir Floyd karena bos mereka, yaitu Uri, mengundurkan pertemuan dengan Floyd. Tetapi akhirnya Uri muncul dan menyanggupi permintaan Floyd untuk menyediakan orang-orang, kendaraan, dan persenjataan. Mendadak, agen rahasia Rusia, yaitu Yuri, menghubungi Floyd dan berkata bahwa si Nelson, mantan agen rahasia Amerika CIA, yang juga musuh bebuyutan Floyd, akan bekerja sama dengan agen Delta CIA untuk melindungi Rini, The Catalyst, sehingga Yuri meminta Floyd untuk menghabisi Nelson. Percakapan ditutup dengan Yuri yang memberikan lokasi rumah yang akan digunakan oleh semua anggota peserta program magang untuk mengadakan pertemuan. Satu persatu dari semua anggota program magang datang dan berkumpul di titik pertemuan yang telah disepakati. Di antaranya seperti Caliber, Dagger, dan Catalyst atau Rini. Kemudian Apotheker, This is Analyst. Analis, Nice to meet you all. dan Rubicon. Rini memulai percakapan dengan menceritakan masa lalu mereka, di mana organisasi program magang atau The Internship Program yang diciptakan CIA telah merenggut masa kecil mereka. Organisasi ini telah menculik mereka dari orang tua mereka untuk dilatih dan disiksa dan dijadikan mesin pembunuh atau pembunuh bayaran. Yang pada akhirnya program itu gagal dan akhirnya mereka bersembunyi. Dan sekarang adalah waktunya untuk Rini dan semua rekannya sesama peserta program magang untuk melakukan balas dendam. Big man. Sementara itu, Nelson yang hendak mencari Floyd di kafe diusir oleh salah satu rekan Floyd sehingga Cab's taken. ketika mau pulang, Nelson diancam oleh beberapa mafia Rusia agar pulang saja dan jangan mencari Floyd. Tetapi Open the door and leave the keys. I said. si wakil direktur CIA, Dick Jones, yang terus mengawasi dan membuntuti Nelson, diminta oleh si direktur untuk bersikap baik kepada Nelson, karena mereka adalah satu tim. Sementara itu, di lokasi pertemuan, semua anggota berkumpul untuk memecahkan angka-angka, kode-kode, dan sandi-sandi yang ada di selebaran kertas yang dicuri oleh Rini, si Katalis, dari gedung agen rahasia Rusia atau FSB. Satu urutan angka berhasil dipecahkan oleh The Analyst, di mana rentetan angka itu mengarah ke sebuah rekening bank yang ada di New York. It's for United First Bank in New York City. Mendadak, alarm berbunyi. Rupanya, para mafia yang dipimpin oleh Floyd datang menyerbu. Sehingga, semua anggota peserta program magang bersiap menghadapi dan sekaligus melakukan pelarian. Sementara itu, di tempat lain, Nelson menghubungi Floyd lewat ponsel untuk sedikit mengulas cerita masa lalu mereka ketika saling membunuh. Rupanya, dapat menemukan Floyd karena dia menaruh alat pelacak pas ketika dia menghajar salah satu anak buah Floyd di kafe. Rini memberitahu bahwa dia telah menempatkan mobil van di ujung jalan sebagai titik kumpul tempat mereka bertemu dan melakukan pelarian. I can do that. Like you would know. Di sisi lain, Nelson pun siap dengan senjata snipernya untuk melindungi para peserta program magang. Dan tak beberapa lama, pertempuran segitiga antara pasukan Floyd, para peserta program magang, dan Nelson pun terjadi. Okay, let's get this van.
Tuchoni Papominia! Ketika Fred tahu rekannya terpasang alat pelacak, tiba-tiba sesaat kemudian, Wakil Direktur CIA, Dick Jones, muncul terlambat dikarenakan ada mata-mata Rusia di antara salah satu peserta program magang. Sehingga si direktur memintanya untuk segera menemukan semua peserta program magang dan mata-mata Rusianya tersebut. Di saat mantan agen CIA Nelson mengalami kebuntuan menemukan para peserta program magang, agen Dalton mendadak menghubunginya dan memberikan nomor si katalis atau Rini. Dan tak beberapa lama kemudian, Nelson pun menghubunginya, yang berujung dengan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, Nelson berkata bahwa dia bukan anggota CIA lagi karena dia dahulu dipecat atas insiden pemukulan yang dilakukannya terhadap Dick Jones yang dulu merupakan atasannya di CIA. Nelson menambahkan bahwa agen Dalton adalah ibu kandung Rini. Dulu ketika agen Dalton masih tidak punya apa-apa, dia menitipkan Rini kecil untuk diadopsi orang lain, yang pada akhirnya agen Dalton sendiri bergabung dengan militer dan menjadi anggota CIA. Nelson juga menambahkan kalau dia sengaja menemui Rini karena ibunya si Rini atau agen Dalton bermaksud mengajak Rini untuk mengadakan pertemuan dengannya. I propose. Hi, Mom. Ketika agen Dalton dan putrinya, yaitu Rini atau si katalis, sedang berbincang, mendadak Dick Jones muncul dan bermaksud membawa Rini dan teman-temannya ke kantor CIA dengan baik-baik. Tetapi Rini menolak. Mendadak, ya, rupanya ada seorang pelaku penembakan dari atap gedung yang mengacaukan pertemuan antara agen Dalton, Rini, dan Dick Jones. Dan itu adalah Flynn, si agen rahasia Rusia bawahan Yuri. Come on, go, come on! Come on! Not let them get away. God damn it! Dan tak beberapa lama kemudian, agen Dalton menghubungi si direktur CIA dan mengabarkannya bahwa telah terjadi kekacauan ketika dia sedang mengadakan pertemuan dengan Rini oleh seorang sniper. Obrolan ditutup dengan si direktur yang akan menuju ke TKP. Di sebuah atap, Flynn tetap menolak memberitahu ke Nelson siapa yang memberikan informasi kepadanya bahwa akan ada pertemuan antara agen Dalton dan putrinya. Sehingga mendadak, mobil van yang dikendarai Rini dan rekan-rekannya berhenti. Dan Rini bermaksud mencari tahu siapa salah satu temannya yang menjadi mata-mata Rusia. Karena baru saja, kok bisa ada sniper Rusia yang tahu keberadaan mereka. Pada awalnya, semua peserta program magang patut dicurigai. Mulai dari Rubicon yang tahu bahwa mobilnya akan meledak setelah dia keluar, apoteker yang membuat mereka semua pingsan setelah memberikan racikan tehnya, serta aktivitasnya yang sering menghubungi seseorang. Kemudian Dagger yang sering mengirimkan pesan ke seseorang, lalu analis yang bekerja untuk orang Rusia. Terakhir, Kaliber yang sering menyelidiki isi tas Rini. Dirasa belum ada kepastian tersangka, akhirnya Rini mengumpulkan semua HP dan tak beberapa lama Rini mengetahuinya siapa mata-mata Rusianya. Hal ini diketahui dari sebuah pesan yang ada di handphone yang dibukanya, di mana pesan tersebut berisi pengiriman lokasi yang menunjukkan di mana mereka berada. Ya, dan HP itu adalah milik analis. Sehingga, tapi sayang, Kaliber keburu menembaknya sebelum Rini mengorek informasi dari analis.
Ketika sampai di New York, mereka langsung menuju ke sebuah kafe yang diduga dahulu adalah sebuah bank. Setelah Rini menanyakan ke pelayan kafe, ternyata dari dahulu memang tidak pernah ada bangunan bank di situ. Yang ada hanyalah sebuah kafe. Sampai pada suatu saat, ada seorang ibu yang membeli secangkir kopi dan mengetahui arti dari sebuah kata yang ditanyakan oleh Rini, di mana mengarah kepada nomor telepon yang dimiliki oleh sebuah bank yang ada di pusat kota New York. Thank you. Setelah Rubicon, si hacker melihat skema bank yang diambil secara online. Dagger yang ikut melihat skema tersebut berkata bahwa di bank tersebut terdapat sebuah ruang rahasia bawah tanah yang sangat mengerikan. Rubicon menambahkan, meskipun bank tersebut sudah tidak beroperasi lagi selama 10 tahun, tetapi masih membayar tagihan listrik yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga Rini curiga dan mengajak semua teman-temannya masuk ke dalam bank tersebut. Mendadak, Rini merasa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ya, ternyata mereka sedang diawasi oleh wakil direktur CIA, yaitu Dick Jones. Karena kesal dan terus diawasi, Rini menyuruh Rubicon untuk meretas kamera CCTV CIA, sehingga What's happening? ya, akhirnya mereka menemukan tangga menuju ke ruang bawah tanah yang ditemukannya dari balik dinding. Mereka terus menuju ke ruang bawah tanah dengan mudah karena Rubicon yang dengan entengnya menjebol semua akses masuk yang terkunci. I should read it. Sampai akhirnya mereka memasuki sebuah pintu yang terakhir yang dirancang untuk menjebak orang dari luar. Dan ketika Rini membuka pintu tersebut, wow, ternyata ada program magang baru yang sedang dibentuk dengan beberapa peserta baru. You shouldn't have come. Mendadak, ya, ternyata benar, pintu itu memang dirancang untuk menjebak orang yang ada di dalam. Dan tebak, ya, ternyata si wakil direktur CIA, yaitu Dick Jones, lah aktor di balik pembentukan program magang baru yang sedang dibentuk tersebut. Dengan cepat, Rini yang bisa menahan nafas dari asap racun itu berhasil membalikan keadaan dengan cara menodongkan senjata ke Dick Jones. Dick Jones berkata bahwa secara diam-diam, dia sedang mencoba mengembangkan program magang anak baru yang jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan program magang yang diterapkan pada Rini dan teman-temannya. Tak beberapa lama kemudian, bawahan Dick Jones muncul. Di saat mereka tidak mau menjatuhkan senjata mereka, ketika Rini memintanya, tiba-tiba Nelson dan agen Dalton muncul sehingga ketika Rini dalam keadaan lengah, tiba-tiba, ya, ibunya Rini atau agen Dalton berhasil menyelamatkannya. Where's Dick? Where's Nelson? Stop! Drop it. Sementara itu, Dick Jones yang terjebak dan ditodong Nelson memintanya bertarung secara jantan dan tanpa senjata. Dan adu otot pun dimulai. I'd rather you run.
Pada akhirnya, si direktur CIA muncul dan menyuruh agen Dalton membereskan semua kekacauan serta membiarkan program magang terus berjalan dengan pengawasan CIA. Agen Dalton juga meminta si direktur untuk memperkerjakan Nelson kembali dan membiarkan dirinya bekerja sama dengan anak magang. Dan Rini pun meminta si direktur untuk memberikan kebebasan dan hak kepada semua peserta program magang seperti anak-anak pada umumnya, seperti mengadakan pesta ulang tahun, nonton TV, dan ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Yes, sir. Thank you, sir. Good. Well done. Okay, fellas, let's get these bodies out of here. Ternyata si pengkhianat atau mata-mata Rusia yang berkhianat di CIA yang berjuluk The Phantom adalah agen Dalton itu sendiri. Agen Dalton dan Yuri ternyata adalah otak dari semua kejadian. Karena agen Dalton dan Yuri bermaksud untuk memanfaatkan program magang tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Sebelum meninggalkan tempat itu, agen Dalton teringat 20 tahun yang lalu ketika dia menitipkan putrinya, yaitu Rini kecil, kepada agen Rusia Yuri, yang selanjutnya untuk dididik dan dilatih dengan sangat keras untuk dijadikan pembunuh bayaran melalui perantara rekannya yang ada di agen rahasia CIA Amerika Serikat. Pesan moral yang dapat diambil dari film The Internship atau program magang tahun 2026 ini adalah: kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Sekali kamu mengkhianati kepercayaan, kamu kehilangan segalanya. Itu, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.